Dan setengah yang dilarang berhias yaitu jangan sampai dalam menghiasi diri merubah ciptaan Allah. Nah ini yang macam-macam bah ini ada namanya apa? Alis, sulam alis, sulam bibir, apa lagi bu? Apa tuh suntik silikon? Biar aja hijau hidung nang kayak ini kan alhamdulillah. Aku nih nang kada mancung banyak nang menaksir. Tapi janda aku kada hendak. Disuntik noh, bangir kata orang Jawa bangir. Tapi jelek kelihatannya. Iya. Silikon itu kan kayak gel apa jelly itu dimasukkan. Nah, kayak gini kada bagus. Iya. Ada juga disuntik di sini, Pak. Supaya kenyal, tahu kenyal. Ibarat paham tuh sini. Macam-macam. Sudah terima aja sudah. Ya, maksudnya terima apa? Udah sudah kandor sudah. Bilenya putih rambut putih sudah. Bilenya gigi hilangan alhamdulillah. Nah, kada kawal lagi mau unyut. Nah. Sudah terima aja sudah. Jangan dia berubah, jangan sampai merubah ciptaan Allah yang sudah sempurna. Seperti menyemir rambut. Ingetin kayak nenek-nenek ndak usah disemir rambutnya nek ai. Biar aja sudah bahuban ya bahubanai sudah. Ya. Karena hukumnya haram menyemir rambut. Seperti mengikir gigi. Dikikir, tahu dikikir? Apa bahasa ini? Tahu dikikir ya? Dirapikan dikikir itu biar penampilannya hebat, tidak boleh juga. Agar tambah rata atau mengerik kaning apa aja kita nih mengarik apa mengarik ya tahu mengarik ya. Nah itu kalau boleh juga. Tapi kayak apa guru pengantin belarap, nah bahari aku pas anak kawin itu belarap dak. Kada hakun belarap, kada hakun bepacar kawin. Ikamnya hendak kawin kada aja. Aku hendak kawin, cuma kada hakun belarap, kada hakun bepacar. Ya, lelaki ndak boleh berpacar. Berpacar ndak kemarin? Ya, melisuni haji. Biasa kene melisuni haji, pacar banyak ya. Iya, berpaci. Enggak boleh pada laki-laki, enggak boleh. Lah, ya, apa lagi? Tapi kalau merubah apa yang sudah diciptakan itu karena keadaan darurat, karena malu ya dan mengganggu seperti orang yang maaf bibirnya sum. Nah, itu dirapikan bagus ya. Ampeh sih nang bagus akhirnya pembacaan. Maka semalam je pembacaan kayak ini kita jelas. Nang apa je nang dibaca subhanallah. Itu ada kejadian nih kan imamnya lambat datang di masjid Pak. Si Dini memang pintar bacaan, memang orang berpendidikan ya. Begitu imamnya lambat maju si Din. Begitu maju ada wani orang-orang tua. Rahimahullah. Jawabannya siapa yang jadi imamnya? Allahu Akbar. Sekali Sidin jadi imam, separuh masjid ketawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada aja, bang bagus saja. Cuman ngarannya nunjukkan. Iya. Nah, itu boleh aja dirubah. Biasanya apa jorok di sini kah ditarik ya yang di banyak mang kisah lucu lah jangan banyak kisah lucu tersalah menarik buat Nah karena malu mengganggu seperti orang bibirnya sumbing atau giginya terkeluar apa gitu gigi tonjol ya. Ya, Pak Gito, ada bahari kawanku digelari Mas Gito sehari benar aja. Tapi harat bapak pacaran nih kan lagi biasa lagi SMA. Ada Mas Gito, itu tunjul, tapi harat pacar banyak. Ya, pas sudah kuliah ambehnya
dirapikan. Gagah ya, orang dasar gagah ya. Cuman maaf ciptaannya kita keluar ya. Kami gelari gitu, gigi tunjul. Nah, seperti bersumbing yang tidak, maka dibolehkan merubah apa yang sudah diciptakan. Dan jika sudah mengetahui bahwa keimanan kita kepada asyahid menumbuhkan dalam diri kita sifat-sifat hati-hati dalam keadaan, jangan sampai Allah menyaksikan kita sedangkan kita sedang melakukan maksiat atau yang dilarang. Karena maksiat bisa masuk dalam segala macam kehidupan, baik dalam ilmu ya. Orang berilmu bisakah maksiat? Banyak juga. Ibadah, masuk kepada kedudukan, maksiat tadi, masuk kepada harta, pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, selain menumbuhkan kehati-hatian dalam segala keadaan, orang yang beriman kepada asyahid tadi, keimanan kita kepada asyahid juga akan menumbuhkan sifat ihsan. Apa ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, bahwasanya Allah melihat engkau. Nah, ini namanya maqam ihsan ya. Apa yang dimaksud dari seolah-olah melihat Allah dalam beribadah? Maksudnya yaitu bahwa kelezatan yang paling lezat di sorga nanti adalah melihat Allah. Melihat Allah ini maknanya kita mengetahui dari semua apapun yang kita lakukan adalah minnatullah, karunia Allah. Kawa takbir, kawa ruku. Nah, di dalam hati yang dipandang af'alullah. Itu tauhidul af'al ngarannya. Ya, kawa itidal, kawa sujud, duduk antara sujud di hati ini tetap yakin itu semua adalah taharrak atau bergeraknya karena Allah. Memang zahirnya kita, batinnya dalam hati kita, Allah itu namanya orang makrifat. Dia mengenal. Apa yang dikenalnya? Siapa aku, siapa Allah. Aku hamba. Hamba disuruh Allah. Ketika dia disuruh Allah, dalam hatinya semua yang diingat Allah. Kayak apa cara mengingatnya di hati Allah? Mengingati gerakannya, bacaannya, semua itu minnatullah. Nah, itu yang disebut orang yang merasakan lezatnya dalam beribadah. Ya, itu namanya syuhudul kasrah fil wahdah. Ada syuhudul wahdah fil kasrah, ada syuhudul wahdah fil wahdah. Pandang satu kepada yang satu. Pandang satu Allah ya di hati. Nah, ini namanya pandang syuhud, Pak, kalau pian pernah belajar. Jadi nyaman ibadah itu, enak, mesra kita. Bacaannya nyaman, gerakan kita nyaman. Kenapa? Hati kita syuhud kepada Allah. Jadi pada hakikatnya bukan diri kita, namun Allah yang menggerakkan. Itu namanya orang yang nyaman beribadah. Kada capek dia. Kenapa kada capek? Allah. Nah, itu makam syuhud ya. Bila makam syuhud ini musyahadah, kita makamnya lagi naik muraqabah. Bila sudah muraqabah, ma'rifat dia. Nah, jadi ini maksud adalah seolah melihat Allah dalam beribadah. Maksudnya yaitu bahwa kelezatan yang paling lezat di sorga nanti adalah melihat Allah dan segala kenikmatan, baik makanan, minuman, bidadari dan segala macam kenikmatan lain tidak setara lezatnya dengan memandang Allah. Paling nikmat sudah. Nah, kalau orang meyakini nang kayak tadi cara ibadahnya, ada capek dia. Ya capeklah sebagai hamba, cuman tetap senang. Kayak apa aja tuh senang beribadah. Kada pernah uyuh, kada pernah macam-macam. Kenapa? Yang dipandangnya
Syuhudnya hati kepada Allah. Nyaman ibadahnya. Ya. Puasa capek. Enggak. Dialah jalani aja. Pelan. Karena batinnya Allah itu. Nang ujar ulama. Zahiruhu abdi. Batinuhu rabbi. Zahirnya aja hamba. Zahirnya aja hamba. Batinnya Allah. Isinya Allah. Ada susah. Karena bila orang ingat dengan Allah. Pasti bahagia. Sesusah-susah apapun kalau hati kita ingat kepada Allah pasti bahagia. Ada problem tetap bahagia hati kita. Karena al-farah was surur sifatun min sifati ahli jannah. Jadi orang ahli surga tidak ada sedih dia. Kenapa kita sedih? Allah kok yang diingat. Nang menggerakkan Allah. Uji orang bahari berdiri Allah, berduduk Allah, barabah Allah. Berjalan Allah maksudnya berjalan nang menjalankan Allah, berdiri yang menggerakkan sehingga orang itu bisa berdiri Allah. Nah itu nang al-harakat was-sukun lillah. Al-harakat itu bergerak, as-sukun diam Allah. Makanya orang bahari sebenar-benar ma'rifat itu gerak dan diam. Geraknya siapa, diamnya siapa. Nah itu kena ada bab tersendiri. Jadi masalah pandang syuhud ya. Jadi ada syuhudul wahdah fil wahdah. Ada syuhudul kasrah fil kasrah, ada syuhudul kasrah fil wahdah. Ya, mungkin ada yang tanya, please satu orang. Ya. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, paling enggak membenci. Iya. Baik. Karena fa bi inkari qalbi fadzalika ad'aful iman ya, kita mengingkari kalau bahasa kita kada senang tuh dengan apa yang kita lihat walaupun kita tidak ngomong dan sebagainya. Umpama dicontohkan ada pengantenan ya, kebetulan di situ ya macam-macam lah sesuatu yang kurang bagus, kurang pantas, lalu karena kita terhubung masih keluarga, terhubung masih ada ikatan hubungan kekerabatan. Lalu bagaimana? Ya kita sebagai keluarga tetaplah membantu. Dalam artian membantu mungkin dalam hal apa aja. Baik masalah dana dan sebagainya. Karena ada juga yang khawatir, jangan-jangan nanti danaku digunakan untuk itu dan sebagainya. Yang jelas kita sebagai orang yang memang memiliki keyakinan bahwa itu ada sesuatu yang kada baik, kemungkaran, artinya kita tetaplah, karena ini keluarga, kita hadir, cuman di hati tetap enggak senang. Enggak enak juga kita begitu orang Banjar nang kayak tamu, padahal ini masih keluarga dekat. Tamu kan begitu makan pulang, kita ndak enak. Ini masih keluarga. Padahal sudah kayak gitu keadaannya. Tapi tetap aja kita bantu apa macam mungkin ini sebagainya selama kita mampu. Cuman di hati tetap ndak senang. Bagaimana hati kita tidak senang? Ya, kita lihatkan bahwa kita ndak senang, ndak melihat ke sana, ndak apa. Artinya kita sibuk-sibuk aja bantu-bantu aja. Habis kita mau menghindar susah. Umpama gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita bisa menghindar, aku bagian luar aja, biar yang lain bagian dalam. Aku bagian luar, supaya kita menghindari daripada maksiat tadi. Ini kisah pengantenan kan, ngarannya kita keluarga ini contoh ya kemarin cucu kawin. Nah, tapi minta pendapat kayak apa kayak? Boleh, tapi yang jangan pakai biduan. Lakian aja biasa, samrah-samrah kalau nikah agak. Nah, satu, yang kedua jangan juga kentat lah, biar lakian jangan kentat. Nah, akhirnya alhamdulillah ikut aja nasihat kita.
Tadinya mau punya elektron macam-macam, yang cendolen-dolen, wah. Bahaya. Jadi akhirnya nah kalau seandainya terjadi, nah kita yang namanya adat masing-masing macam-macam, ada beberapa hari ada yang beremi apa macam, nah tetap kita bantulah, masih keluarga, ikut-ikutlah, tapi kita nggak senang di hati, itu nggak senang dengan gawian-gawian yang kayak gini. Nah itu selama-lamanya iman, jadi kita tunjukkan dengan sikap kita. Nah kalau seandainya kita nggak datang, alasan itu nggak ada, ya akhirnya kekeluargaan kita kan semakin jauh. Nah kita tidak boleh, karena bagaimanapun silaturahim penting, menyambung keakraban keluarga itu sangat penting juga, walau kita berbeda prinsip dengan mereka. Saya juga, maaf, dari kami juga macam-macam, sama aja. Jadi kadang-kadang ya sudah, bantu aja lah, sekian, kalau kita ada rezeki bantu lah. Akhirnya ini ya sudah. Jadi kena biasa kita sehari sebelumnya sudah bantu-bantu ini. Kenapa? Karena aku ini tempat aja lah, karena aku auran. Aku pengen dia senang itu, karena di situ ada begini. Jadi akhirnya kita bantulah sebentar, pulang sudah. Tapi sebelumnya sudah kita bantu semua. Kita bantu. Nah itu artinya tetap kekeluargaan tetap terjalin baik, keakraban kita tetap, walaupun tadi agak kita nggak senang karena apa katanya, kada kawai aja yang ngarang kakanakan wah ini, ya sudah, ada Bapak lanjut aja, yang jelas yang jelas aku segitu aja dah. Jadi Mbah besokan tuh baca doa, habis baca doa apa macam sebagainya. Nah bisa juga di sanak. Nah kalau di sanak ulun wajib benar itu kutegur ikam bila ikam kayak gini acil kada hadir, biar aja ikam itu. Jadi ujar nang kuitan sudah, kada usah cari yang ini. Nah, itu, tapi tetap kita keakraban ini terjalin. Jadi jangan sampai terputus keluarga itu. Karena banyak juga yang saking disiplinnya tidak mau datang dia. Oh mau, alasan gini itu apa. Nah, akhirnya kan renggang keluarga. Padahal kita keluarga ini akrab, penting ya. Silaturahim itu penting. Nah, menyambung keakraban keluarga itu lebih penting, Pak. Apalagi masih sepupu, keponakan, apalagi di sanak. Ya, jangan sampai hanya gara-gara yang sepele itu akhirnya kita maaf kada berteguran lah. Tambah repot lagi. Iya. Jadi sering kami dari keluarga juga begini begitu. Cuman kadang-kadang kusyaratkan, acil bantulah kena aku anunya. Kayak kemarin tuh kena acil bayari anunya, dekornya berapa? 15 juta, 17 ya sudah. Tapi ingat, bila yang lain-lain ada elektron apa macam, acil ndak ikut dah. Oh kada omai kena cari yang bagus saja. Nah sudah. Jadi kita tetap bantu. Cuman ya tadi kusyaratkan karena di sanak. Tapi kalau sepupu ya sudah kita bantu seadanya. Terus apabila yang kayak gitu dah aku ndak ikut. Sudah paling sehari sebelumnya sudah kita ikut ya. Nah jadi intinya kalau pendapat ulun ya sudah dia kita dalam hal itu, cuman tetap keluarga. Nah gitu aja kalau pendapat ulun ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya rahman rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fid din 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul, bijahi tahar rasul atmim lana min kulli sul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.